Oke, kita akan memulai materi berikutnya, itu pertemuan kedua, kelas bahasa dan grammar. Jadi materi ini kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama, ada video yang sudah saya bagikan, itu sama saja ya. Oke, kita masuk ya, kita bahas ulang lagi. Jadi ini cuma deskripsi ya, tipe-tipe bahasa dan tipe-tipe bahasa ya. Oke. Ini yang akan kita pelajari, menjelaskan perbedaan antara sifat khusus keempat tata bahasa yang sudah dibahas pada pertemuan yang pertama. Ada unrestricted, konteks sensitif, konteks free, dan bahasa reguler. Nah, yang kedua ada memberikan contoh setiap bahasa yang termasuk ke dalam setiap tata bahasa Chomsky. Jadi tata bahasa Chomsky ini seperti apa sih? Nah, ini nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya ya. Ada membahas tentang bentuk normal Chomsky. Ya, nanti kita akan belajar. Ya, oke, yang ketiga adalah menyimpulkan bahwa setiap tata bahasa yang tingkatannya lebih tinggi juga ya merupakan tata bahasa yang lebih rendah. Misalnya tata bahasa reguler juga adalah tata bahasa konteks. Oke, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Jadi ada terminologi bahasa ya. Jadi ada beberapa tingkatan bahasa ya. Jadi yang paling rendah itu adalah tata bahasa simbol. Itu artinya apa? Simbol adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Ya, contohnya huruf, ya, angka, tanda baca, dan lain-lain. Itu adalah simbol. Yang berikutnya ada alfabet, himpunan berhingga dari simbol-simbol alfabet 26. Ya, ada bilangan binar, ada Morse, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah string. Ya, string itulah barisan berhingga. Ya, anggotanya alfabet. Ya, di mana si S ini memiliki anggota sama dengan itu ya. S1, S2 dan seterusnya sampai ke SK. Ya, dengan terpengaruh dengan SK ya. Bisa SN, ya bisa SZ. Ya, itu yang terpengaruh ya. Jadi itu sampai ke berapa? Misalnya ada S1, S2 sampai S100 ya. Kalau mau tulis S1, S2, S3, S4, S5 sampai S100 ya, panjang sekali ya. Jadi kita singkat dengan S1, S2, titik-titik, dan sampai ke SK. Misalnya SK-nya 100 ya, S100 seperti itu ya. Di mana S itu adalah lambang E ya, seperti E itu adalah elemen ya, elemen atau anggotanya adalah alfabet ya, di mana S itu anggotanya alfabet yang mana yang di bawah tadi. Oke, yang terakhir itu adalah himpunan dari string ya, di mana himpunan string itu ada alfabet dan simbol ya. Jadi pertemuan pertama itu sudah dijelaskan ya, simbol itu seperti apa ya, ada banyak ya. Misalnya kemarin di pertemuan satu kalau tidak ada dibahas adanya himpunan tak berhingga ya. Ada bilangan prima, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Nah, itu sudah belajar di SMA ya, pasti semuanya tahu. Oke, kita lanjut. Masih ingatkah Anda dengan grammar? Ya, grammar di pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama itu ada namanya grammar. Grammar didefinisikan dengan G. Ya, jadi G itu adalah singkatan dari grammar.
Yang rumusnya di mana? Ya, untuk mencari grammar itu rumusnya seperti apa, Pak? Nah, ini seperti di slide ya. Nanti slide-nya kan sudah saya bagikan. Di mana T, N, S dan T. Di mana T itu adalah terminal. Ya, di mana T itu adalah terminal. Terminalnya seperti apa, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Masih ada di slide berikutnya. Intinya tahu dulu, ya, T itu namanya apa? Ya, T namanya adalah terminal. Kalau N itu adalah non-terminal. Ya. Kalau S itu state awal. Ya. Jadi kalau misalnya S-nya berapa, ya, kita mulainya dari situ. P itu adalah aturan produksinya. Aturan seperti apa sih? Jadi kita akan kalau bahas di sini belum pasti banyak yang kurang paham. Jadi kalau udah sampai di contoh ya pasti akan mengerti juga. Oke, nah ini saya bahas. Catatan. Ya. Terminal simbol. Ya. Terminal simbol itu seperti apa? Dinyatakan dengan huruf kecil. Itu adalah terminal simbol. Ya. Dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, contohnya A, B, C sampai ke Z. Ya. Yang harus kamu ingat adalah tidak bisa diturunkan lagi. Ya, terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi. Ya. Jadi tidak bisa dipecah-pecahkan lagi. Ya, itu adalah terminal simbol. Merupakan kosakata atau vocabulary atau input dari FA. Ya, FA itu apa? Itu adalah final state automata. Ya, finalnya di mana? Ya, akhirnya di mana? Itu nanti ada slide berikutnya akan kita pelajari juga. Ya. Itu biasanya disimbolkan, yang biasa digunakan adalah T atau VT. T besar atau VT kecil. Ya. Jangan sampai lupa ya. Itu adalah simbol terminal ya. Yang paling yang harus kamu ingat adalah simbol terminal ini adalah tidak bisa diturunkan lagi dan dilambangkan dengan T atau VT ya, di mana dia adalah huruf kecil A sampai Z. Kalau besar itu bukan terminal simbol. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah non-terminal simbol ya, atau non-terminal. Dinyatakan dengan huruf besar ya. Jadi yang pertama terminal simbol itu dengan huruf kecil. Kalau non-terminal, jadi simbolnya jangan kalian ingat ya, tinggal terminal dengan non-terminal ya, atau simbol terminal dengan simbol non-terminal. Kalau non-terminal itu dilambangkan dengan huruf besar. Ya. Contohnya adalah S, A, B, ya, atau A sampai Z. Nah, itu adalah tapi harus huruf besar. Kalau huruf kecil berarti terminal, simbol terminal. Kalau huruf besar itu adalah non-terminal. Itu jangan sampai lupa. Ya, sampai seterusnya itu harus diingat. Ya, kalau lupa ya berikutnya akan lupa juga. Ya. Diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal. Ya. Diturunkan hingga membentuk rangkaian terminal dengan simbol dengan bantuan ya N atau VN ya. Jadi simbol dengan bantuan T atau VT ya. T atau VT tadi adalah simbol terminal ya. Jadi dengan bantuan itu ya. Di non terminal itu biasa dilambangkan dengan N atau VN kecil ya. N besar atau VN kecil. Jadi kedua ini jangan sampai lupa ya. Kalau lupa berikutnya akan sulit untuk memahami ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah initial state ya, atau state awal. Ya. Di mana kita akan memulai dengan state yang mana sih? Ya.
biasanya dinyatakan dengan simbol non-terminal. Ya, dinyatakan dengan simbol non-terminal. Oke, kita balik dulu sebentar ya. Oke. Ya, kalau yang dari tadi, ya, kalau terminal simbol itu tidak bisa diturunkan lagi. Nah, berbeda dengan non-terminal. Ya, di sini tidak ada. Ya. Kalau ada, ya. Itu kalau non-terminal atau simbol non-terminal itu dapat diturunkan lagi. Jadi kalau ada yang simbol non-terminal itu harus diturunkan sampai dengan membentuk T atau PT atau simbol terminal. Jadi sampai tidak ada lagi yang mengandung non-terminal. Ya, makanya dibilang sehingga membentuk rangkaian terminal atau simbol dengan bantuan T atau PT. Ya, jadi semuanya harus menjadi simbol terminal. Oke, kita lanjut. Ya. Berikutnya, simbolnya adalah S atau anak panah. Ya, simbolnya S atau anak panah. Ya, artinya lanjut ke berikutnya. Ya, anggotanya mana sih? Itu initial state atau state awal. Ya, bisa saja kalau state awalnya bukan S ya, diganti misalnya dengan Q, diganti dengan P dan seterusnya. Intinya hurufnya pasti besar. Berisi state awal yang merupakan posisi dimulainya sebuah proses atau transisi atau penguraian. Ya. Jadi harus didefinisikan. Ya. S-nya dimulainya di mana sih? Ya, misalnya ada P, ada Q, ada R. Ya. S-nya harus didefinisikan. S-nya misalnya Q, berarti mulai pertama adalah di Q. Ya. Idealnya tunggal, ya. Tidak mungkin dua, ya. State-nya sekali jalan ke kiri dan ke kanan, tidak mungkin. Jadi idealnya tunggal, ya. Tidak pernah ada bercabang. Ya. Jadi kalau bercabang itu pada materi berikutnya. Oke, kita lanjut berikutnya adalah aturan produksi. Ya, aturannya ada di sini. Ya, yang dilambangkan dengan P. Ya, yang dimana aturan produksi alfa, ya, ya alfa, ya tadi simbol anak panahnya. Nah, itu. Ya, yang anggotanya B atau beta. Ya, aturan produksi alfa yang anggotanya beta yang diterapkan pada suatu string artinya menggantikan kemunculan alfa menjadi beta. Ya, artinya menggantikan kemunculan alfa menjadi beta. Ya. Ya, berikutnya, produksi tersebut dapat diterapkan berkali-kali. Ya. Jadi berkali-kalinya seperti apa, Pak? Nah, berkali-kalinya seperti yang tadi. Ya. Kalau masih mengandung non-terminal, berarti harus diturunkan menjadi terminal. Ya, harus digantikan menjadi simbol terminal semuanya. Tidak boleh ada yang mengandung non terminal. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjut. Oke, ini adalah rumusnya. Bahasa dalam grammar. Bahasa yang dihasilkan oleh G atau grammar ditulis sebagai L dalam kurung G. Ya, jadi L dalam kurung G itu ada rumus. Yaitu himpunan string yang dapat diturunkan dari simbol awal S. Ya, simbol awal S tadi initial state ya, atau state awal dengan menerapkan aturan-aturan produksi yang terdapat pada P. Ya, jadi aturan produksinya seperti apa? Ya kita menurunkan seperti itu. Oke, ini contoh soal. Ya, saya lihat dulu ya, rumusnya ada di mana ya. Ini ada atau tidak? Rumusnya tidak ada ya. Tidak ada rumusnya. Oke, sampai mana tadi? Oke, ke sini ini udah. Kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh ya.
Ini adalah rumus. Ya. Ini adalah rumus. Supaya saya bisa menunjukkan. Ya, ini adalah rumus. Ya, atau aturan P-nya seperti ini. Ya, ini adalah rumus. Ya, yang dimana G, sama dengan S, ya, buka kurung kurawal, buka kurung kurawal S tutup kurung kurawal, di mana S ini itu adalah simbol non terminal, ya, simbol non terminal. Pak, dari mana sih dapat itu? Bisa nunggunya sampai ke bawah. Ya, simbol non terminal, ya, itu dilambangkan ada S. Jadi dengan aturan produksi P, di sini cuma ada S. Misalnya yang S ini, misalnya yang S ini adalah P, berarti di sini harus P besar, ya, P besar. P besar belum tuh. Aduh. Ya, P besar, ya. Ini bukan P kecil, ya, tidak ada yang kecil, ya. Ingat aturan yang tadi. Ya. Kalau di sini P atau Q atau S atau Z, maka di sini harus S, P. P besar, ya. Harus S, P. Jadi yang di dalam kurung kurawal yang pertama ini itu adalah simbol non terminal. Ya, ini adalah simbol non terminal. Kalau di sini ada S, ada P, ada Q, ada R, ada Z, maka sini harus ditulis semua S, P, R, Z, dan seterusnya. Sampai yang di belakang ini, sebelah kiri ini tercatat semua. Oke, karena di sini contohnya cuma satu, ya, kita pakai satu aja. Ya. Oke, kita lanjut. Koma, buka kurung kurawal A, B. A, B ini dapat dari mana sih, Pak? Ada koma B dapatnya dari mana sih, Pak? Kalau A, B, ya, jadi ini, kalau ini yang S, kalau ini tadi namanya simbol non terminal, kalau ini adalah simbol terminal, ya, makanya kecil, ya. Jadi kalau ada A ke B, berarti kamu buat aturan P, aturan produksinya ini adalah seperti ini, karena ada A dan B. Kalau di sini ada C, ada D, ada E, maka di sini harus ditulis A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi intinya tulisnya satu kali. Misalnya di S bawah atau di ini adalah misalnya P tadi. Di sini ada A, B, C, D, ya tulisnya cuma sekali saja, ya. Jangan ditulis ulang-ulang. Ya. Koma S. S ini masih ingat tadi apa namanya? Itu adalah state awal. Ya. Misalnya di sini P, ya. Misalnya di sini P. Di sini bisa nggak ganti, Pak? Bisa. Kita mulai misalnya dari P, ya. Yaitu state awal, berarti kita mulai menurunkan nanti itu adalah mulainya dari P ini. Ya. Jadi yang di bagian sini apapun dia, ya, itu adalah state awal. Ya, itu adalah state awal. Ya. Oke. Nah, yang P di belakangnya apa, Pak? Nah, ini adalah aturan produksinya. Ya, aturan produksinya seperti apa? Aturan produksinya seperti ini. Ya, aturan produksi ini kalau buat soal ini sudah ada, ya, sudah ditentukan. Ya. Bisa saja saya tidak menentukan ini, ya. Saya cuma menentukan misalnya A, B, 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 B. Aturan produksi kamu buat sendiri, rumusnya kamu tentukan sendiri. Ya, bisa saja. Ya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini aturan produksi, jadi kita bekerja berdasarkan ini. Tidak mungkin keluar, tidak ada soal yang berbeda dari sini. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, maka dapat dihasilkan suatu string,
Ini kita menghitung stringnya. Stringnya bagaimana sih? Nah, oke, kita lanjut. Aturannya adalah kita mulainya dari S. Aturannya kita mulai dari S. Pak, S-nya ada 2 nih, Pak. Kita mau pakai yang mana? Kalau kita pakai yang di bawah, S, itu simbolnya, anggotanya, ya, anggotanya adalah epsilon. Ya, ini namanya epsilon. Nah, epsilon ada enggak anggotanya? Bisa didefinisikan tidak? Tidak bisa. Kita tidak tahu di dalam epsilon itu mengandung apa saja. Makanya kalau ketemu epsilon pasti stop. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nanti kita mulainya dari S yang beranggotakan A, S, B. Kita turunkan pertama. S ya, menjadi A, S, B. Oke. Ingat aturan yang tadi. Jika masih mengandung non-terminal, makanya harus diturunkan lagi. Ya, harus diturunkan lagi. Pak, bisa enggak? Habis A, habis S besar ini kita ganti dengan epsilon bisa. Tapi kalau kita sudah ganti dengan epsilon, berarti selesai dong. Ya. Jadi hasilnya adalah A, B. A dan B. Tidak ada 2. Pak, ada pemisahnya A dan B nih? Ada, nanti saya jelaskan. Ya. Ya. Karena S ini kita mau menggunakan S yang di atas, maka kita tulis A. Ya. A ini dapatnya dari mana? A ini dapatnya dari sini. Oke, A ini kita tulis lagi A. Ingat, yang simbol terminal itu tidak bisa diturunkan. Itu akan ikut terus sampai selesai. Nah, yang A ini dapat dari Pak mana, Pak? Ya. Yang ini A, S, B itu dapat dari S ini yang kita turunkan, kita menggunakan S B yang di atas ini. Oke, paham? Makanya kita tulis A, S, B. B ini dapat dari mana nih? B yang paling ujung. B dari ujung kita dapat dari yang kita turunkan sama ini. Makanya kita tulis lagi. Oke, kita lanjut. Ya. Yang ini kita tulis A, B, B dapat dari mana, Pak? Yang S ini kita turunkan menjadi epsilon. Artinya tidak bisa didefinisikan lagi. Oke, tidak bisa didefinisikan lagi. Oke. Makanya di sini adalah selesai A, B, B. Sehingga dapat dituliskan menjadi A yang beranggotakan A, B, B. Ini tidak pakai salah. Ya. Jadi yang beranggotakan A, B, B. Oh, oke. Ini benar ya. Kenapa, Pak? Adanya di sini ya, itu kayak tanda kalau di nomor telepon itu bintang. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Seharusnya di pertemuan pertama sudah ada ya. Oke, itu namanya adalah asterik. Itu namanya asterik. Jadi bintang namanya asterik. Bintang namanya asterik. Oke. Kenapa di situ asterik, Pak? Apa artinya asterik? Apa artinya bintang itu? Oke. Bintang ini adalah kalau dijelaskan ya, bisa tidak muncul atau bisa juga muncul berhingga kali. Jadi dia bisa muncul atau muncul berhingga kali. Kok ada bintang di depan, Kak? Karena kalau kita mulai pertama dengan S ini, berarti epsilon. Kita tidak bisa definisikan, artinya tidak muncul. S-nya kosong. Ya. S-nya kosong. Kan tidak mungkin kosong, karena epsilon ini ada. Ya, epsilon ini kosong.
kita tidak bisa definisikan itu dia A atau B atau AB atau apa, ya, tidak bisa. Kamu harus bisa bedakan kosong sama nol, ya. 0 sama kosong itu berbeda. Kalau 0 itu ada angkanya, kalau kosong itu tidak ada, ya. Jadi makanya di sini keluarlah lambang asterik, ya, atau bintang. Baru beranggotakan AA atau BB dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Dari sini lagi, dari sini bisa lagi keluar, keluarnya seperti apa? Bahasa yang dihasilkan dari tata bahasa tersebut, ya, dari sini, ya. Kalau kita tulis, ya, kita mau cari rumusnya nih, rumus mendapatkan ini seperti apa sih? Rumusnya L, ya, rumus grammar tadi, ya, dimana yang pertama itu yang bintang ini epsilon, ya, koma AB, ya. AB dapat dari mana, Pak? Kalau S ini jadi asterik, dari epsilon maka akan menghasilkan A, B. Berikutnya AA, BB. Ya. Berikutnya AA, BBB, A, BBB, dan seterusnya. Ya, kalau ini ditambahkan terus, berarti kalau A tambah 1, B pasti tambah 1. Ya. Atau dapat pula dituliskan menjadi N, ya, di mana grammar sama dengan dalam kurung A pangkat N, B pangkat N, di mana anggotanya adalah N lebih besar sama dengan 0. Ya, N lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak boleh kosong, harus ada isinya. Walaupun cuma epsilon, tapi ada isinya, beda sama kosong. Ya, beda sama kosong. Oke, sampai sini saya rasa paham, ya, masih mudah. Kita lanjut. Contoh kedua, ya. Oke, contoh yang berikutnya masih sama juga, ya. Tata bahasa G, di mana S, A, karena G itu adalah S, A, ini adalah non terminal. Nah, tadi kita sudah lihat non terminal, ya, di mana S dan A. Kalau di sini ada Q, berarti ada Q di sini, S, A, Q, ya, dan seterusnya. Koma AB ini adalah simbol terminal. Ya, ada yang B dapat dari mana, Pak? Nah, di sini ada A kecil, ada B kecil. Kalau B-nya ada 2, ada 3, itu bisa tetap 1. Dimana kita mulai dengan menggunakan S. Berarti kita mulainya dari S ini nanti ini. Nah, dengan menggunakan aturan produksi P. Aturan produksi P di mana? Ah, ini adalah aturan produksi P yang sudah dibuat, ya. Oke, kita lanjut, ya. Kita mulai dari mana, Pak? Nurunkan. Kita mulainya dari S. Kenapa, Pak, dari S? Karena di sini adalah di aturannya, di grammarnya itu menggunakan S. State awalnya dimulai dari S. Oke, kita mulai pertama dari S. Kalau kamu mau lebih gampang, itu menggunakan pohon turunan lebih gampang. S paling atas, di kirinya A besar, di kanannya B kecil, dan terus seterusnya, ya, menggunakan pohon turunan, ya, pasti tahu, ya, itu di SMA aku sudah belajar. Oke, yang pertama itu adalah AB. AB dapat dari mana sih, Pak? AB dapat dari A, B. Makanya yang diturunkan pertama itu adalah AB. Berikutnya kita lanjut. A kita epsilonkan, A kita epsilonkan, A menggunakan epsilon ini, maka sisanya adalah B. Oke, maka sisanya B. Berikutnya S, kita mulai A, B. Nah, S-nya 1, jadi harus mulainya dari sini, ya, A, B. Kita mulai A dan B. Nah, A ini non terminal kan sudah tahu aturannya.
harus diturunkan, harus ya. Tidak boleh ada simbol non terminal. Maka A ini akan berubah menjadi A yang ini. Ya. Bisa nggak ke sini? Ya kalau ke sini bisa, udah selesai dari tadi dari awal. Makanya kita coba dengan yang ini. Jadi A, B sampai sini itu ngikutnya yang di atas. Yang B ini dapatnya dari mana? Ngambilnya dari yang ini. Ya, makanya hasilnya A kecil, A besar, B kecil. Berikutnya kita lanjut A, B. Yang A ini kita selesaikan. Kita jadikan epsilon. Ya. Kalau di sini bukan epsilon, misalnya di sini A, ya tetap di A kecil, B. Ya. Kalau dia udah kecil semua ya udah stop. Ya. Tidak bisa diturunkan. Oke, berikutnya ada SAB. Ya. AB masih sama dengan di atas. Berikutnya A ini masih tulis. Ya. Yang A ini kita turunkan menjadi AA. B yang ini dapatnya dari mana? Dari yang ini. Yang B2 nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Tulis lagi, makanya tulis. Yang A ini kita epsilonkan lagi, makanya dari AA, B. Dan seterusnya ini sama ya. Kamu mau turunkan sampai berapa pun tetap hasilnya sama. Ya, akan nambah. Bahasa yang dihasilkan dari tata bahasa tersebut adalah L, ya dalam kurung G, ini adalah rumus skema. Ya, yang mana B, ABB, AABBB, ya, kita ngambil yang ujung-ujung ya, udah selesai. AABBB, AABBB dan seterusnya. Titik-titik itu dan seterusnya. Ya. Polanya akan sama seperti itu. Ya, tidak akan berubah. Pak, dari contoh pertama tadi Bapak, itu ada epsilon. Oh, enggak. Kenapa di sini enggak ada epsilon, Pak? Kita mulai dari S. Yang dimana anggota S kalau A epsilon masih ada B, berarti tidak epsilon, tidak ada yang kosong, ya, tapi tidak ada isi, dia ada isi yang B. Oke, makanya di sini tidak ada epsilon, di sini mulainya dari B. Atau dapat pula dituliskan dengan rumus apa? L sama dengan buka kurung perawal A pangkat N B pangkat N plus 1, yang dimana anggotanya ada ya, N lebih besar sama dengan 0 ya, artinya tidak ada yang 0, artinya tidak ada yang 0. Jadi setidaknya adalah isinya adalah 0, artinya ada isinya. Nah, maksudnya seperti itu ya, ada isinya ya, setidaknya ada isinya, itu yang harus kamu ingat. Tidak boleh kosong. 0 itu ada isinya ya. Kalau kosong itu tidak ada isi. Itu yang harus kalian pahami. Pak, kok di sini AN pangkat A pangkat N B pangkat N plus 1 ya. Kalau A-nya 0 berarti B-nya adalah 0 plus 1, artinya 1. Kalau A-nya tidak ada berarti B-nya 1. Oke, paham? Kalau A-nya 1, ya, N-nya 1 nih, berarti A pangkat N itu berarti A-nya 1. Berarti B adalah B pangkat 1 plus 1. Artinya B-nya ada 1 ditambahkan 1 lagi. Berarti B itu selalu lebih 1 daripada A. Ya, kalian bisa lihat pola, ya, kalian bisa lihat ini. Pasti B itu lebih daripada A. Kalau A-nya pangkatnya 0, kosong, tidak ada, berarti B-nya pangkat 0 plus 1. Berarti ada 1 dia. Oke, paham? Kalau A-nya 1, B-nya harus 2. Kalau A-nya 2, B-nya 3. Kalau A-nya 3, B-nya 4. Kalau A-nya 4, B-nya 5. Dan itu adalah pola yang tetap. Kalau pola seperti ini kita bisa buat LG-nya seperti apa itu kita bisa buat. Tapi kalau polanya acak itu yang susah.
ya, susah untuk membuatnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah ya, ini adalah kelas tata bahasa. Ya. Ini sudah dibahas pada pertemuan pertama. Ya. Pada video pertama juga sudah dibahas. Ya. Yang harus kalian ingat, ya, kalian harus, kalau tidak paham ya, harus tonton video dari awal sampai terakhir. Kalau video bab 1 tidak paham, ke bab 2 pasti tidak terpaham. Bab 2 tidak paham, ke bab 3 itu lebih tidak paham lagi, ya, karena babnya sambung menyambung. Ya. Bab 1 harus paham baru bisa lanjut ke bab 2. Bab 2 paham baru bisa lanjut ke bab 3. Ya. Kalau tidak paham itu susah kalian untuk mengerti materi. Apalagi cuma menganggap ya, tahu dari teman, belajar dari teman, susah ya. Apalagi kita cuma belajar online. Oke, kita lanjut. Kelas tata bahasa ya. Kelas tata bahasa ada ada 4. Yang pertama itu adalah kelas reguler. Ada konteks free, ada konteks sensitif, dan understated atau bahasa alami. Oke, kalau reguler itu seperti apa sih? Reguler itu seperti apa sih? Ruas kiri, alfa beranggotakan N. Ya. Alfa beranggotakan N. N itu apa? N itu adalah terminal. Ya, jadi ruas kiri itu harus beranggotakan terminal. Itu baru bisa dibilang dengan reguler. Ya. Yang dimana ruas kanan ya, lebih kecil sama dengan 1 non-terminal. Ya, lebih kecil sama dengan 1 non-terminal. Artinya kalau tidak ada non-terminal boleh atau paling kiri atau kanan. Kalau tidak di kiri ya di kanan. Kalau tidak di kiri kanan ya tidak ada. Kalau di tengah bukan. Ya, ingat, kalau di tengah bukan. Ya, jadi perhatikan ya. Ruas kiri itu adalah alfanya beranggotakan N, elemen N ya. Alfa elemen N. Di mana alfa itu adalah non-terminal. Ya. Non-terminal gimana? Yang ini maksudnya ruas kiri PQR ini harus non-terminal, harus besar. Kalau ada huruf kecil bukan. Nah, ini lebih kecil sama dengan 1 non-terminal. Artinya tidak ada non-terminal. 0. 0 contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ini. A, B, C. Tidak ada non-terminal. Dalam kurung, ya, non-terminal boleh ada paling kiri atau kanan. Paling kiri atau kanan. Kalau di tengah-tengah bukan ya. Kalau di tengah-tengah bukan bahasa reguler. Bukan bahasa reguler. Oke, itu harus pahami. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah konteks free. Yang kedua adalah konteks free. Alfa beranggotakan N. Sebelah kiri harus ada alfa beranggotakan N. Jadi ini contohnya P sama Q. Sedangkan ruas kanan itu tidak ada. Ya, jadi sebelah kanan tidak ada. Itu terserah
kamu mau ada atau tidak. Ya, tidak perlu harus ada non terminal, tidak perlu harus ada terminal. Ya, yang kecil atau yang besar ya terserah kamu nulis seperti apa, itu masuk ke kotak free. Intinya luas kiri sama. Oke. Berikutnya adalah kontak sensitif. Ya, berikutnya adalah kontak sensitif. Yang dimana aturan kiri alfa elemen dalam kurung T terminal union B ya, misalnya A union B itu berarti suatu himpunan yang memuat semua elemen A dan juga semua elemen B, semua elemen A dan semua elemen B, yang dimana yang di ujungnya ada tanda apa? Asterik. Ya, bisa muncul, bisa tidak muncul, atau bisa juga muncul tiga kali. Ya. Bisa ada A, bisa ada D, atau A dan D besar, A dan D besar, A dan D besar. Ya. Di mana alfa, anggota alfa mutlak, ini namanya mutlak ya, nilai mutlak. Nilai mutlak alfa itu lebih kecil sama dengan beta. Ya. Mana nilai mutlak alfa lebih kecil sama dengan beta. Lebih kecil sama dengan beta. Ya, mutlak beta. Ya. Ini contohnya, ada A, ada D, ada DA, ya, ada AD, ada A, C, D. Mutlak itu 2. Kalau di sini 2, di sini harus 2. Kalau di sini 1, ini harus 1. Itu maksudnya. Yang terakhir adalah unrestricted, ya, apalah bahasa ini ya. Lidahnya bagus boleh itu, atau bahasa alami ya. Dimana alfa ya beranggotakan ya, dalam kurung T union B asterik bersama dengan yang di atas, sedangkan aturan kanannya terserah ya, yang dimana aturan kanannya ya terserah, apa aja boleh, nota paling bawah silakan baca. Ruas kiri harus memuat satu simbol non-terminal. Ruas kanan boleh string kosong untuk CF ya, kontak free, kotak sensitif, dan unrestricted atau bahasa alami. Reguler tidak boleh. Ya, reguler tidak boleh. Oke, ini tata bahasa dan kata-kata. Kalau reguler itu adalah mesin otomatanya seperti apa sih Pak? Mesin otomatanya seperti Finite State Automata atau FSA, Deterministic Finite State Automata atau NFA. Nanti kita akan pelajarkan satu-satu ya, pada bab berikut. Ada kontak free, ya, push down automata PDA, kontak sensitif linear bounded automata LBA, unrestricted atau classic structure atau natural language atau bahasa alami ya, adalah mesin Turing. Itu adalah pertemuan terakhir. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah catatan. Ini yang harus
Misalnya, ya, soal adalah epsilon ya, yang anggotanya adalah A besar, B kecil, C kecil. Ya, adalah ilegal karena string kosong dan tidak boleh diturunkan kembali. Ya, ABC adalah adalah ilegal karena string kosong dan tidak bisa diturunkan kembali. Tidak bisa diturunkan kembali. Misalnya A anggotakannya B, D, atau AB beranggotakan B besar, D kecil, adalah ilegal karena seruas kiri berupa simbol terminal. Padahal seharusnya simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan kembali. Ruas kiri artinya yang ini ya. Kalau ruas kiri kan tidak boleh ada mengandung simbol terminal, harus non terminal supaya bisa diturunkan kembali. Karena ini kenapa dibilang ilegal? Karena epsilon ruas kiri. Ya, ini kiri ya, ini kanan. Lanjut. Oke, ya. Ini contoh penentuan atau derivasi. Terdapat grammar G1 itu dengan P1 sama dengan P1 sama dengan yang pertama itu adalah Q beranggotakan RAB. Itu satu ya. Oke, supaya lebih gampang saya tunjukkan ke bawah ya. Oke, gampang dilihat. Oke sih. Ya, jadi ada 4 ya. Kita lebih gampang 1, 2, 3, 4. Di mana yang pertama adalah Q itu adalah RAB. R2 R itu adalah AA S besar atau BA kecil. Ya, S besar beranggotakan B kecil atau T besar BA kecil. Ya, T besar beranggotakan S besar AB kecil dan S sama dengan Q dan S sama dengan Q. S ini apa artinya? S adalah state awal. State awalnya adalah Q. Berarti kita harus mulainya dari Q, bukan dari S. Hati-hati itu. Ya, kalau soal seperti ini hati-hati menjebak ya. Oke. Sehingga dapat dibentuk string dengan penulisan delivery seperti apa sih? Kita mulai dengan Q. Q ini ya. Q itu yang pertama R A B. Dapat dari mana? Dari yang pertama. Satu ini kita tulis di sini. Q-nya kita tulis di sini. Oke. R A B. R A B. Ini mau diapain lagi Pak? Ini masih ada simbol non terminal. Tadi simbol non terminal apa? Harus diturunkan menjadi simbol terminal. Tadi saya bilang jangan sampai Anda lupa ya. Kalau lupa dari awal sampai terakhir salah. Oke. R-nya ngambil di mana? R-nya ada di sini. Ya. Oke. Kalau R, perhatikan ya. Kalau R kita ambil BA, kalau R ini kita ambil BA, berarti hasil di sini adalah BA AB. Proses selesai. Kok selesai Pak? Ya. Kok selesai Pak? Oke. Kalau kita ngambilnya R
kita ngambilnya yang ini ya, BA. Berarti R menjadi BA. Berikutnya kita tulis AB. BA R ini menjadi BA. AB ini kita ambil yang pertama sini. Berarti selesai dong urusan kita, tidak melanjut lagi. Oh ini salah, bukan di sini. Control ada di sini. Oke. Berarti hasilnya di sini dong. Yang kedua kita mengambil yang ini. Tapi kalau supaya kita lanjut, ya, ini kita tidak ambil, kita ambilnya ya AAS. Makanya di sini AAS, AB-nya dari atas. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah S ini, S yang ini. Itu kita ngambilnya adalah TB. Kalau kita ngambil B, artinya stop. Artinya stop. Kalau saya suruh kamu mencari string, panjang stringnya adalah 5 atau panjang stringnya harus 10. Berarti kamu harus cari panjang stringnya 10. Ya, panjang string artinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak boleh stop kalau tidak belum 10. Kalau kamu pakai B ini akan stop ya. Kan tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Makanya adalah AA, B, AB. Artinya selesai di sini. Ya, artinya selesai di sini. Ya. Bisa tulis. Ya. Gampang ya. S. Ya, yang tadi jadi BA, BA, oke. Kita lanjut. Ini sudah selesai kalau kita ngambilnya yang S tadi berubah jadi B, ngambilnya B yang ini. Oke, kita lanjut key. A, kita ngambil yang D, B, A. Di sini AA kita tulis, AA kita tulis, TBA kita ambil yang ini, TBA dan AB ini kita ambil yang ini. AA kita ambil ini, ya, S ini berubah jadi TBA, AB kita tulis lagi. Kita masih menggunakan yang ketiga. Oke, ya, lanjut. Berarti ini adalah T. Ya, misalnya, jadi AA, ya, T ini berubah menjadi yang ini, jadi ini SAB. Ya. Jadi AA SAB, BAAB itu ambilnya dari sini. Oke, ambilnya dari situ ya. Itu kita menggunakan yang keempat, yang empat ini. Yang keempat. Ya, berikutnya adalah S. S ini kita turunkan dari mana? Oh, kita mau selesai, berarti kita menggunakan B yang ini. Makanya jadi AA ambil dari atas, S berubah menjadi B yang miring ini. ABB, AAB itu ngambil dari yang di atas dan seterusnya. Tergantung kalian mau sampai ke berapa. Stringnya berapa, diminta berapa ya. Silahkan tentukan sampai sepanjang itu. Oke, materinya selesai. Ya, ini ada beberapa latihan soal. Silakan dikerjakan. Di sini adalah
tentukan string yang diperoleh dari tata bahasa G, ya, B, nah, atau reproduksinya B-nya seperti ini. Ya, karena kamu tentukan string yang diperoleh apa saja. Ya, bisa buat terserah lah kamu panjangnya berapa, bisa mau panjang 10 boleh, 15 boleh. Oke, berikutnya tentukan minimal 3 buah string yang diperoleh dari 3 buah string, minimal 3 buah string yang diperoleh dari aturan di bawah ini. 3 buah string ya, bukan panjang string ya, 3 buah string. Artinya ada 3 yang kalian kerjakan. 3 kali 3 atau 3 cara. Misalnya contoh yang ini kan nah, kayak ini kan cara pertama selesai, cara kedua selesai, cara ketiga selesai. Artinya kalian buat ada 3 seperti ini. Jadi ada 2, satu menggunakan yang ini, yang satunya menggunakan pohon turunan. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sama. Nah, kalau yang nomor 3 ini tentukan 2 buah string. Jadi ada 2 seperti yang tadi, seperti nomor 2 ini. Dengan minimal panjang 10. Minimal satu string itu panjangnya 10. Ada A, B, 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 C, C, D, D. Kalau sini ada A sama B, ya A, B, 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 A, B, B. Kita akan buat rumusnya seperti apa. Silahkan. Dan yang terakhir itu adalah ini yang kita definisikan. Ya. Klasifikasikan aturan produksi di bawah ini. RG, CFG, CSG. Ya, saya akan buat di Google Classroom ya, satu grup untuk mengumpulkan tugas kalian. Ini tidak kejar di mana. Jadi kirimnya ke situ. Ya. Nanti saya akan beri pengumuman kapan harus dikumpulkan. Ya, jadi tidak boleh lewat 1 detik pun ya. Kalau saya sudah tentukan jam lewat, tetap walaupun kamu kirim masuk, di saya tetap hitungnya terlambat. Ya, ibu referensi kalau kamu mau cari silakan ya, ada banyak. Oke, sekian ya materi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.